Halo teman-teman, apakah kalian tahu negara mana yang sekitar 60% dari seluruh jumlah wanita di negara tersebut adalah wanita lajang? Bahkan, pernah berdemo untuk melegalkan poligami di negaranya. Inilah Tunisia. Tunisia adalah salah satu negara yang berada di kawasan Maghrib di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di bagian barat dan barat daya, serta dengan negara Libya di bagian tenggara. Sedangkan di bagian utara negara ini berbatasan langsung dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Negara ini berdiri di atas area seluas 163.610 km persegi. Dengan populasi penduduk pada tahun 2022 mencapai 11.896.972 jiwa. Dan Tunis adalah ibu kota dari negara Tunisia. Kota ini juga merupakan kota terbesar di Tunisia. Dan terbesar keempat setelah kota Casablanca, Algiers, dan Tripoli. Sedangkan kelompok etnis yang mendiami negara Tunisia didominasi oleh kelompok etnis Arab Berber. Konstitusi Tunisia menyatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi negara Tunisia. Dan sekitar 98% penduduknya memeluk agama Islam. Sementara 2% lainnya merupakan penganut agama Kristen, Yahudi, dan agama yang lainnya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di Tunisia. Sedangkan bahasa Perancis meski tidak memiliki status resmi, namun bahasa ini memainkan peran yang cukup besar bagi penduduk Tunisia. Untuk menjelajah lebih jauh lagi ke negara Tunisia, yuk mari kita terbang ke Tunisia. Sejarah Tunisia. Pada zaman kuno, Tunisia telah dihuni oleh orang-orang dari suku Berber. Kemudian pada abad ke-12 sebelum Masehi, orang-orang Fenisia yang berasal dari wilayah Louvain di Mediterania Timur datang ke wilayah Tunisia dan mendirikan pemukimannya di wilayah tersebut. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, kota Kartago didirikan oleh orang-orang Venesia. Kartago adalah salah satu pusat perdagangan terpenting di Mediterania kuno dan salah satu kota paling makmur di dunia pada zamannya. Kota ini berkembang dari koloni Venesia menjadi ibu kota kerajaan Punisia yang mendominasi sebagian besar Mediterania Barat Daya selama milenium pertama sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 146 sebelum Masehi, kota Kartago berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi selama Perang Punisia ketiga dan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu bagian dari Provinsi Romawi. Selanjutnya pada abad ke-7 dan 8 Masehi, Tunisia ditaklukkan oleh Kekhalifahan Umayyah. Kemudian, secara bergantian ditaklukkan oleh beberapa dinasti Islam seperti Alghabit, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan dinasti Hafsid. Dan diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1534. Kesultanan Utsmaniyah tersebut menguasai Tunisia selama lebih dari 300 tahun. Kemudian dilanjutkan penaklukan Perancis atas Tunisia yang terjadi pada tahun 1881. Dan Tunisia merdeka pada tahun 1957 sebagai negara republik yang didirikan oleh Habib Bourguiba. Kemudian pada tahun 2011 terjadi revolusi Tunisia yang mengakibatkan penggulingan Presiden Zainal Abidin Ben Ali. Dan untuk lebih jauh lagi mengenal tentang negara Tunisia, berikut fakta unik dan menarik negara Tunisia. Kota kuno Kartago berada di Tunisia. Kartago pada zaman dulu pernah jadi pusat perdagangan luas yang mencakup seluruh Mediterania. Kota ini didirikan pada abad ke-9 sebelum Masehi dan kota kuno yang hebat ini pernah menyaingi Roma. Orang Venesia memilih lokasi tersebut karena lokasinya yang sentral yang berada di Teluk Tunis dan ditutupi dengan perbukitan rendah serta didukung dengan keberadaan Danau Tunis. Operasi mengembalikan keperawanan. Operasi keperawanan sudah menjadi tren di Tunisia, bahwa sebelum menikah wanita harus dipastikan masih perawan. Hal inilah yang dikhawatirkan para perempuan di Tunisia
yang akan menerima penolakan dari pihak keluarga laki-laki. Sebanyak 100 perempuan per tahun dengan usia mulai dari 18 tahun hingga 45 tahun yang melakukan operasi keperawanan. Kota bawah tanah Matmata. Tunisia memiliki kota kecil bernama Matmata yang dihuni oleh orang berbahasa Berber asli. Di masa lalu, rumah-rumah bawah tanah ini dibangun untuk menghindari panas terik dan matahari dari gurun Sahara. Tempat tinggal bawah tanah ini dibentuk dengan menggali lubang terbuka besar yang dindingnya melengkung untuk membuat satu rumah, di mana satu lubang bisa menampung 5-9 keluarga. Gaya hidup di Tunisia. Seperti yang kita ketahui bahwa Tunisia merupakan negara bekas jajahan Prancis, yang menyebabkan penduduknya memiliki gaya hidup yang mirip dengan bangsa Barat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari gaya berpakaian dan juga cara mereka dalam bergaul. Di Tunisia tak ada larangan dalam menggunakan sebuah pakaian dan tak ada aturan khusus tentang hal tersebut. Mulai dari menggunakan hijab, niqab, berbaju kasual, bahkan menggunakan baju yang terbilang seksi pun tidak menjadi masalah. Tak jarang banyak perempuan di sana juga banyak yang merokok, datang ke klub malam, dan lain sebagainya. Demo menuntut ingin dipoligami. Tak seperti kebanyakan perempuan pada umumnya di dunia yang tak ingin berbagi kasih sayang atau dipoligami oleh pasangan lainnya. Berbeda dengan Tunisia yang justru demo untuk menuntut keinginan mereka dipoligami. Bukan tanpa alasan, para perempuan di Tunisia melakukan hal tersebut disebabkan menurunnya jumlah penduduk pria dibandingkan jumlah wanita. Memiliki salah satu amfiteater terbesar di dunia. Al-Jam merupakan salah satu reruntuhan Romawi paling kuno, tetapi paling terpelihara di dunia. Bangunan itu didirikan pada tahun 238 Masehi. Tunisia saat ini merupakan bagian dari kota Romawi yang ada di Afrika. Tunisia memiliki titik paling utara di Afrika. Capa Angela dianggap sebagai titik paling utara di Afrika. Tanjung Berbatu yang terletak di Bizerte ini mendapatkan gelar ini pada tahun 2014. Yang sebelumnya disematkan pada Ras Ben Saka yang menjadi titik paling utara benua Afrika. Kota paling utara di Afrika adalah Bizerte yang terletak 65 km di utara ibu kota Tunis. Kota ini merupakan salah satu pemukiman tertua yang diketahui di Tunisia. Penghasil minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan emas di Mediterania dan bagian dari makanan sehari-hari. Bahkan masyarakatnya tidak bisa makan apapun tanpa minyak zaitun. Bagi Tunisia, minyak zaitun mewakili 40% dari ekspor pertanian seluruh negeri dan mengekspor sebagian besar ke negara-negara, misalnya Amerika Serikat, termasuk yang mendominasi Italia dan Spanyol. Demikian fakta-fakta unik dan menarik dari negara Tunisia. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman semua. Terima kasih.